Halo semuanya, welcome to podcast Voice, tempat dimana kita ngobrolin hal-hal yang nyata dalam kehidupan, mulai dari hal-hal lucu, hal-hal yang bikin overthinking, atau bahkan hal-hal yang sebenarnya tuh gak ada jawabannya juga. Nah, di sini gue Melina dan gue Dedi. Nah, hari ini kita udah episode berapa ya? Kita nggak tahu sih ini mau upload Iya, mungkin udah 5 sekian kali ya. Oke. Jadi kalau yang mungkin kalian kelewatan, mungkin mau dengar-dengar topik lainnya, bisa langsung klik nontonin kita Ya di episode sebelumnya. Nah, tapi di episode kali ini kita mau membahas tentang what makes you turn on, atau maksudnya turn on tuh dalam artian mungkin kayak kita merasa oh ini orang oke ya, kayak gitu. Nggak perlu harus soal cowok mungkin, atau sesama wanita juga kita kan ada lah ya, kayak kita merasa wah kayaknya ini orang oke ya gitu, kayak lebih admire kali ya, mungkin admire atau ya green flag orang sebagai panutan kan. Iya, sebagai atau panutan. kayak ketua bimbingan komsel gitu. Iya gitu. Pokoknya ya tentang relationship lah, tentang orang-orang yang menurut kita agak lumayan atraktif lah gitu. Nah, kita sama kayak biasanya kita mau baca tentang fakta-fakta nih, hasil research. Apa aja tuh? Yang pertama, menurut studi di Journal of Personality of Social Psychology, orang yang punya emotional intelligence tinggi itu lebih dianggap menarik karena mereka bikin orang lain merasa aman dan merasa didengar. Kayak jadi tuh bukan cuma soal visual atau goals saja nih, tapi kayak orang-orang yang memang punya pengetahuan, mungkin yang knowledge, intelligence emosionalnya tuh kayak gimana gitu. Nah, setuju atau enggak? Ya udah pasti ya. Iya, udah pasti sih, maksudnya. Tapi kalau menurut gue lebih green flag lagi kalau dia nggak arogan. Kalau dia tetap humble, maksudnya ada diri yang rendah hati. Pastinya kalau misalnya dia punya intelligence yang tinggi, punya knowledge yang banyak ya. Benar. Menurut dia tuh kayak magnetic sih, magnetic buat dia tuh orang datang ke dia. Misalnya dia tahu tentang mengenai saham, mengelola keuangan, which is menurut gue semua orang tuh butuh, kayak mau di pekerjaan manapun, mau di sebagai apapun, di umur berapapun, menurut gue tuh masuk sih. Betul. Iya, menurut gue intelligence itu salah satu hal yang bikin orang tuh mau, kenapa sih ngomong sama lu, kenapa orang mau deket. Benar. Iya, terus juga karena lu knowledgeable, ditanya nggak semuanya tapi almost lu tuh tahu. Terus juga mungkin impact ke bagaimana dia nge-treat orang kali ya. Yang gue pernah dengar quotes, kita tuh harus bisa makan lesehan, dan tapi kita juga bisa makan di hotel berbintang 5. Jadi know how you to bring yourself sih menurut gue gitu. Benar. Sama itu kelihatan sih dari pembawaannya gitu ya, langsung. Kalau gue bisa langsung lihat sih gitu. Jadi nggak cuma soal kayak dia ganteng atau enggak, tapi ya gimana cara dia pembawaannya aja gitu, kayak karismanya ada lah buat kayak. Nah, fakta kedua, orang yang bisa mendengarkan aktif lebih mudah bikin orang nyaman dan tertarik. Tapi mendengarkan aktif tuh maksudnya bukan kayak gue ngomong A nih langsung direspon sama orang itu langsung kasih solusi, enggak. Cuma kayak dia tuh mendengarkan, listen ya, not to be and not hearing. Iya. Karena makin kesini gue sendiri juga pernah merasakan ya, kayak mendengarkan itu ternyata sulit ya. Betul. Mungkin ada hubungannya sama emosional, ada EQ ya. Kayak kita gimana kita sabar mendengarkan orang lain sih. Tapi nowadays gue mikir tentang mendengarkan lebih ke gue mau tahu lebih gitu tentang orang itu, terus juga knowledge lainnya sih biar lebih sabar. Kalau tuh gimana? Sama. Terus kita lanjut ke fakta nih, yang tadi gue baca gue langsung tertarik. Iya. Karena agak lucu. Scan is scientifically proven to increase attraction. Studi bilang bau badan yang bersih dan natural bisa bikin orang lebih ke turn on gitu. Kalau lu tipe orang yang ini nggak, maksudnya real nyadar nggak? Iya. Oh iya sih. Nyadar sense wangi. Iya. But ada yang bau, ada yang wangi banget. Tapi menurut gue kayak kalau misalnya terlalu too much tuh kayak lain sama ke confident dia nggak sih? I don't know ya, maksudnya mungkin terlalu banyak tuh jadinya kayak
dia ngerasa dia overconfidence. Bisa jadi insecure juga. Kayaknya nggak kurang wangi di sini. Jadi dia menutupinya dengan itu ya. Soalnya pernah tuh gue kayak ketemu orang terlalu wangi, sampai nusuk gitu kayak. Iya sih, bisa. Antara yang memang dia gak gitu pintar nyari parfum. Iya. Tapi ada kok wanita-wanita atau pria-pria kayak parfum sewajarnya. Kayak dia jalan di belakang aja, gue tahu kayak gue contohnya. Iya benar. Dia, gue tahu dia nih, tapi dia pakai secukupnya. Gitu. Ada bau khasnya juga ya. Gue jujur sebenarnya gue kalau merhatiin, yang gue bisa perhatiin itu adalah orang yang maksudnya yang memang punya bau badan. Itu mau nggak mau jadi ganggu kan gitu. Cuman ya, tapi kalau jadi orang yang memang punya wangi, ya itu nilai plus lah buat gue. Cuman gak harus gitu kan. Tapi lo sendiri pakai parfum? Enggak masalahnya. Gue kadang sih. Gak tau kenapa belum kebiasaan gitu, kecuali jadi kalau cuma kayak event-event tertentu aja gitu baru pakai sih. Tuh, mana gue kayak sebenarnya kurang sih. Cuman ya ternyata ada fakta kayak gitu, menarik juga. Ada lagi, having hobbies or passion makes you more attractive. Iya sih. Karena itu tanda dia punya dunia sendiri. Jadi kayak nggak tergantung penuh sama kamu, dia bilang. Iya, karena menurut gue balik lagi, entah kita itu pacaran, menikah, atau sama orang tua, atau sama adik kakak itu, kita butuh me time sendiri. Kalau misalnya kita selalu sama dia, kayak jatuhnya jadi nggak standar aja gitu. Kayak terlalu bareng-bareng. Ya nggak bisa kan, saya punya pekerjaan sendiri, punya hobi sendiri. Menurut gue tuh lebih ngegali lagi gitu. Maksudnya lebih gimana ya, kayak misalnya suami istri nih, kalau sama terus aja ujungnya malah berantem. Iya. Sebenarnya tuh nggak mau berantem, tapi karena bosen mungkin ya. Iya. Terus kita ada get away nih sama hobi sendiri, kita jadi punya cerita baru gitu. Chemistry baru lagi. Bisa saling berbagi juga kan. Lu dapat apa di sini, lu dapat apa di situ. Iya, bisa juga kalau misalnya kita kesana hobi, misalnya ada struggle apa, kasih saling input gitu. Ya setuju sih, gue juga merasa kalau dia punya banyak hobi itu berarti dia punya knowledge yang lebih biasanya. Jadi balik lagi tuh yang tadi ke emotional intelligence-nya pasti juga lebih tinggi lah di atas rata-rata. Termasuk juga kayak networking-nya bagus. Jadi mereka punya networking, terus pokoknya berarti dia mau dirinya itu stay busy kan, bukan orang mager. Gue gak suka gitu cowok mager. Apalagi gue lebih hari kalau dia introvert. Lebih apa? Baik hari bisa dia introvert nih, tapi punya banyak hobi. Terpaksa. Karena dia memaksa dirinya supaya dia tetap update, tetap knowledge. Benar-benar. Ya paling kalau misalnya hobinya nggak banyak, dia mau baca berita. Dan buat saya yang nggak gitu suka baca berita banget, ya itu positif jadi nambah gue. Ya macam juga loh. Gue kan lagi nonton YouTube gitu loh. Ini dibacain lah sama dia ya, difokusin. Iya, gitu. Tanpa menggurui ya. Benar-benar. Menggurui. Oke deh, terus kira-kira lu paling ke-track sama orang yang punya hobi apa? Hobi ya? Olahraga? Nah, gue juga lagi. Gue juga. Karena menurut gue gak semua orang punya. Iya, gak semua orang punya. Iya, betul. Gak semua orang punya eager buat olahraga, konsisten kan? Iya, gue pernah kemarin baru baca ya, ada di Instagram kayak istrinya berharap banget suami mau olahraga. Olahraga kalau misalnya kolesterol udah tinggi. Justru dia karena lepas olahraga itu kolesterol jadi tinggi kan? Tinggi, iya. Itu sih. Oke. Kata selanjutnya, people who show kindness to strangers are rated more attractive. Jadi kalau ngeliat dia sopan sama orang-orang di sekitar, atau sama barista, atau tukang parkir. Iya. Waduh, itu udah meleleh gue. Iya. Tapi again jangan too much sih. Ya nggak sih? Maksudnya kalau bayar sama semua orang gue juga. Tapi kalau misalnya udah jadi, kalau misalnya pacar ya, bete juga gue. Iya, gue maaf itu gue mau. Oh iya. Apa gimana? Iya, saya kalau kita itu pasangan kita sama cewek lain kayak jangan deh. Ya. Soalnya takutnya cewek lain tuh nangkap hal yang beda. Gue pasti jadi cewek itu juga kayak wah, jealous. Iya.
dia ini ya gitu, kayak ya sepantasnya aja yang wajib pasti sama orang tua, kayak sama pelayan-pelayan gitu, sama mbak di rumah, itu menurut gue menunjukkan dia. Ya, gue juga suka sama orang yang dia maksudnya baik tapi yang gak too much sih gitu. Gue soalnya sekarang nemu ada beberapa cowok di sekitar gue walaupun dia udah punya pacar tapi kalau ketemu sama gue dia kayak berusaha buat kayak gitu. Iya. Tapi gak too much, jadi ya gue juga gak apa-apa, cuma gue langsung kayak wah ini cowok memang ya, gue jadi tahu oh nih orang memang pantas punya cewek, maksudnya memang kayak emang Tapi sedikit jadi gitu. ceweknya, gue punya teman soalnya dia udah suami istri, terus kayak cowoknya baik banget. itu gue ngeliatnya beda lagi. Wah. Gue Baiknya gimana nih? Kalau boleh cerita. ada jentilannya. Oh iya. Gak sih kalau gue nggak. Itu mungkin yang jadi line. Harus ada border ya tetap ya. Iya. Kalau gue nggak, dia bener-bener kayak mana gue agak admire tuh dia bisa jaga border nggak too much, gak kepo. Jadi kayak waktu itu kan ini gue cerita di situasi itu gue tuh lagi cedera kaki gue waktu itu. Jadi waktu kita lagi olahraga bareng, masalahnya teman-teman gue nih ada satu yang lebih dekat sama gue tapi dia nggak kayak gitu. Nah yang si orang ini posisinya tuh dia nggak deket sama gue. Cuman maksudnya kita udah pernah berkali-kali bareng lah. Nah yang nggak deket ini malah dia benar-benar nungguin gue gitu loh sampai gue selesai dan make sure gue tuh aman atau enggak, cedera gue apakah maksudnya masih sakit atau itu kan situasi gue memang udah baru pemulihan lah. Dia care ya. Iya, jadi kayak masih nungguin terus masih ngeliatin, maksudnya kelihatan lah ngeliatin gue nih si Marina kemana gitu. Dia nungguin, nanyain, terus tuh kayak maksudnya ya ada kindness itu kelihatan banget. Mungkin ya, kalau ini gue mau ngomongin bukan masalah lawan jenis kali ya. Saya ada atasan gue kayak gue udah pertama kali nih ketemu atasan kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Dia baik tuh tulus. Maksudnya, kan gue baru nih di divisinya. Dia mau welcome gue, ngasih gue ini, ngasih gue itu. Maksudnya gue baru pertama kali ngeliat wanita yang benar-benar elegan gitu. Terus kalau ngomong lembut kayak misalnya gue making mistake nih atau kayak gak sesuai schedule, dia nanya dulu pelan-pelan gimana Dinti, apa yang saya bisa bantu, bukan kayak kamu gimana sih gitu ya, kayak apa yang saya bisa bantu, oh gini tenang gitu. Ya udah kamu nggak bisa, oke saya handle. Nah gue tuh wanita elegan. Oke, iya bagus ya. Gitu. Kalau atasan bisa kayak gitu, bisa nurunin dia punya apa itu ya, ego ya gitu ya, itu jadi kita ngeliatnya juga respect ya ke dia. Oke, nice. The rememberer, maksudnya orang-orang yang kayak mengingat hal-hal kecil yang pernah kita lakuin. Oh, oke. Misalnya kita pernah suka makanan apa, minuman apa. Oh iya, kita jadi kayak mindful bagi dia ya. Iya, gue juga merasa ya lumayan ini sih. Ya jangan baper ya, enggak sih, gak baper. Maksudnya kayak jadi gue tahu. Tapi memang ini temen gue yang kayak gitu, memang dia pada dasarnya itu observer gitu loh. Jadi dia mengingat hal-hal kayak misalnya gue suka biasanya gue nggak bisa kopi nih. Jadi begitu setiap ke kafe gue selalu pesan matcha karena gue nggak minum kopi. Jadi begitu dia lihat menu matcha nih, iya ini mah ada matcha gitu, gue suka kayak terus dia ingat kayak misalnya gue tuh gak suka orang yang rokok. Jadi begitu ada yang gue duduk kayak di dekat orang rokok, dia langsung di sini Mel. Waduh. Coba dirahasiakan ya. Coba dirahasiakan. Iya berasa dia mah. Sih. Oke. Sepertinya saya tahu. Ya enggak lah, tahu aja. Kayaknya nggak tahu ya, udah pokoknya ide gitu. Saya coba mengingat temen ya. Mungkin lo pernah jadi salah satunya, tapi kayak teman belakangan ini belum ya. Tapi makanya menurut gue kalau yang teman dekat banget, menurut gue itu nggak kaget kalau misalnya dia tahu hal-hal kecil. Kalau baru ya. Iya, atau kalau orang yang baru kenal kayak cewek pun kayak misalnya kan kayaknya gue belum kenal lu tapi dia tetap ingat. Tapi menurut gue di pernikahan juga penting sih itu, kayak lagi capek ternyata kamu inget gitu. Jadi sparknya aja ada gitu.
the clean and calm energy. Dia datang dengan energi yang gak heboh tapi nyaman. Tapi ini menurut gue relatif ya, tergantung lu demennya cowok maksudnya kalau lawan jenis demennya cowok yang aktif heboh gitu atau yang calm. Gue lebih suka kalem. Kalau lu? Iya kalem sih, cuman jangan terlalu pendiam kalau gue. Kalau gue pendiam itu menarik gue. Makanya udah dapetnya dia. Kalau gue jujur masih belum Bisa tahu. gue kulik kayak ini gue penasaran kayak ini orang gue kemana sih pikirannya gitu. Gue tanya-tanya tuh gue kayak moderator gitu. Karena dia suka nanya juga. Iya, dia bahkan sampai kayak mainin, kok kepikiran? Pada saya Google. Gitu. Oh ya, gue punya saran tuh bagi yang PDKT. Kalian tuh di Google banyak 30 question, intimate question. Oh. Selalu bukan sama stranger juga ya, yang mulai di PDKT itu tuh bingung topiknya. Menurut gue itu salah satu hal yang jadi bisa ada topiknya juga ya. Dan itu kena gitu. Maksudnya untuk kita yang di early 30, pertanyaannya tuh gue udah dewasa. Tuh deh, tapi sopan ya. Betul. Gue nggak tahu sih sekarang. Gue demen orang yang maksudnya ya kalau bisa jangan yang energinya di atas gue. Maksudnya lebih bawah dari gue. Pasti maunya yang lebih agak diem, cuman ya jangan diem banget juga. Yang ada karismanya gitu lah. Emang orang diem gak ada karismanya? Ada yang bener-bener diemnya tuh quiet biasa. Misalnya lu oh iya kan ada ya, kalau misalnya nggak ada dia pun nggak berubah, maksudnya nggak berbeda gitu loh. Itu bagi dia diem itu nggak kritik, tapi buat gue kritik tau. Iya. Misalnya gue hidup saya nunjukin gue setengah jam meeting kayak kritik banget, jadi berasa lama kan. Nah yang kayak gitu-gitu ya gue nggak bisa sih. tapi bagi lu kalau diem berdua gitu baru nggak aneh, cringe gak? Atau enggak? Oh iya Wajar kan? wajar ya. Oh bukan baru kenal ya, misalnya partner. Oh Misalnya kita mau meeting nih, terus dia diem aja. ya itu berarti orangnya diem, emang udah diem kan. Tapi kalau berkata-kata aja oke aja, tapi Iya kalau buat partner hidup enggak. iya kayaknya nggak tahu dah ya. Terus nextnya the doer, not just talker. Oh Yang maksudnya action. Jadi dia nggak ngomong kayak gue bantu ya, tapi langsung bantuin. Ya iyalah ya jelas. iya. Action speaks volume. Iya, itu jelas sih, daripada kebanyakan janji, kebanyakan apa tapi nggak ada hasilnya ya. Mau itu pasangan, mau itu teman ya, emangnya ya. Gue belakangan ini ketemu banyak orang, maksudnya cowok kayak cuman ngomong aja sih. Oh iya. Iya. Maksudnya bukan ngomongin kayak ngomong ke guanya enggak loh, maksudnya ngomong soal general aja, kayak misalnya dia mau present dirinya itu kayak oh gue begini, maksudnya gue ini kok, maksudnya bisa kok deketin si cewek A B C D, tapi ujung-ujungnya Ada cowok gitu. ada maksudnya dia nggak ngomong langsung kayak, cuma maksudnya gue yakin gue dan teman-teman dan orang-orang lainnya yang mendengarkan itu pasti punya image sama dia, oh dia mah emang Gue orangnya pengen bayang lagi siapa. iya kayaknya bisa ngomong tapi in realnya begitu diketemuin sama cewek itu juga dia bingkam. Mungkin dia berharap dia begitu. Iya biasanya gitu yang kita omongin. Kita terlalu admire ceweknya udah. Gitu kayak mau apa. Tapi kadang terlalu action banget juga. Saya kan word of affirmation ya. Oh gitu. Word of affirmation. Gue soalnya yang exo service. Oh iya, word affirmation lo enggak ya? Jadi lu gak butuh mail kayak pagi sayang, semangat sayang gitu. Butuh cuma kecil. Jadi presentasi gue paling tinggi tuh exo service, paling indah banget tuh word of affirmation. Mau ini dong. Makanya gue mau action banget orangnya. Mau blow up kalau sama cowok yang global. Enggak, iya. Enggak sih, itu banget ya. Merinding ya. Merinding. Ya nggak apa-apa sih dia ngomong di awal ya, asal nanti besok-besoknya dia bisa membuktikan itu. Oh. Iya nggak sih? Iya juga sih. Tapi mending apa? Action aja, nggak apa-apa. Iya kan? Dari kita kesel kayak dijanjiin apa-apa tapi nggak ada. Betul banget. Nah terus pergi ya. Nah fakta-faktanya sih itu aja sih. Nah mungkin dari lu ada nggak yang maksudnya apa poin-poin atau hal apa yang maksudnya memang bener-bener bikin lo turns on atau green flag di luar ya tadi? Mungkin gue nggak deket dulu ya sama teman-teman gue. Soalnya kalau dia jadi suami ya kayak gitu. Ya lo lihat dia, Kalau misal disiplin ya, mama suami ya disiplin gitu kayak. Karena mungkin gue orangnya nggak sedisiplin itu ya. Dia disiplin banget.
terus care sama orang tua. Care-nya tuh bukan cara yang kayak kata-kata, misalnya dia make sure everything is okay, misalnya kayak dibayarin asuransi gitu. Kayak misalnya apa lagi ya? Iya, itu sih suka hobinya juga, terus cara berpikir, apa lagi ya? Lo apa? Ya gue yang action pokoknya lah. Iya, iya juga sih. Oh, terus mungkin kayak hobinya itu gue nggak ngerti ya. Tapi the way he love his hobby, kayak dia berapi-api ngomonginnya, itu kayak wah, maksudnya. Oh iya, gue paham. Iya, saya kayak kan orang kebanyakan ngeluh ya. Kalau dia tuh enggak, kayak iya, tau gak, tadi tuh aku habis main ini, keren tuh, cool. Jadi lu pas dengerin dia, lu bisa merasakan passion gitu Iya, juga. Walaupun lu juga nggak suka mahal itu. Iya, Ya kan lu kan nggak ngerti kenapa dia suka sebenarnya kan, tapi lu jadi iya, kebagi semangatnya. passionnya. Kita hidup tuh bisa sangat liveful itu. So, misalnya kita kemarin nonton Physical 100 nontonnya kayak, iya bodohnya gitu. Jadi merasa iya gue ngerti sih. Jadi energi bisa kebagi. Gue juga kayak ketemu sama teman gue. Nah kalau ini posisi beda, guanya yang pas lagi gue ceritain tentang hal ini, gue jadi posisinya waktu itu gue lagi menceritakan bisnis gue dan tentang, maksudnya dia bingung lah kenapa gue tuh bisa ada bisnis yang lumayan unik ini, makanan sehat-sehat gitu kan. Nah gue ceritain lah dari awal kenapa, dari beberapa tahun lalu lah, terus sampai gue sekolah masak bla bla bla. Terus dia begitu dia dengerin gue, dia ngomong, gila men, lu energi lu saat lu ngomong itu kebagi ke dia. Iya, gue juga pernah ngerasain itu di Mel sih. Iya. Saya beraninya terus juga passion itu kayak, ya lu bahkan gak cerita sama gue sekolah masak. Tapi kelihatan aja gitu. Ya, berani berpikir berbeda. Ya berarti memang benar orang passion bisa memancarkan dia punya inilah ya. Gue lagi mikir di luar seminggu ya, ibadah. Oh iya, benar lagi. Suami saya juga beribadah, faithful lah ya, faithful kan. Teman saya ada seorang muslim, taat sekali beragama. Itu kayak wow, bahkan dia gak pernah skip itu tuh ibadah yang apa siang-siang. Enggak, 5 waktu. Pokoknya ada apapun gitu. Pernah, jadi dia sangat takut sama setan. Kita masuk ke suatu ruangan hotel, bahkan dia ikut mendoakan gue. Oh, ikut doain dulu. Nggak ada apa kok. Jadi kayak doa bersama dulu baru. Nggak ada, dia doain gue. Gue nggak tahu dia. Iya. Kita ngerti kan agama kita. Menurut gue selalu sama taatnya sih. Terus the ways she care her mom sih. Kayak dia selalu chat mamanya. Kalau mamanya bapaknya udah nggak ada, ini di chat terus. Oh iya, berarti bukan cuma, maksudnya ibadahnya nggak cuman kayak dia rajin melakukan ibadah 5 waktu, tapi juga terpancar dalam sehari-hari ya. Iya. Maksudnya baik sama orang. Iya, dia welcome juga sama gue, welcome banget. Senior welcome sepanjang gue kerja kali. Bener sih. Iya. Terus kalau gue nilaiin plusnya lagi dari orang itu kalau misalnya dia punya leadership gitu sih. Oh iya. Tapi yang nggak harus dia being leader, maksudnya dia jadi ketuanya nggak harus sih. Cuma maksudnya kan itu kelihatan ya kalau misalnya ada di saat dia lagi ada di grup kecil, dia yang secara naturally kayak oh ya udah langsung kesini aja deh. Ya, ngerti. Langsung set. Tapi nggak perlu kayak teriak-teriak. Iya, atau nggak yang terlalu pasif gitu, kayak udah ngikut aja gitu. Gue kayak agak ya terlalu males sih buat kayak gitu kak. Maksudnya soalnya kita lumayan dominan. Iya sih. Tapi gue sama mikir sih, maksud gue sebagai istri kalau terlalu ngikut aja gimana ya. Gak terlalu sih, cuman gue selalu mikir, pernah tuh jadi perdebatan gue sama suami gue. Kan lu terlalu gue aja. Enggak, iya. Maksudnya dia mau tanyakan demi kayak kamu maunya apa? Nggak apa-apa kan? Akhirnya aku suka, maksudnya ya kalau punya kemauan, kamu punya kemauan, kita berantem. Dan gue baru sadar pas kemarin gue ketemu temen gue nggak bahas apa-apa. Kita lagi all the way tour. Dia nanya, Debbie kemana? Kemarin aku nggak ada, pesan apa-apa. Oh kita nge-gym. Aduh sebenarnya aku mau nge-gym, pengen banget, tapi suami aku nggak mau. Kita jadinya berantem. Terus
Tapi sekali juga begitu. Iyalah, memang nggak bisa 100% dua-duanya mau A-an. Iya sih. Tapi akhirnya kita di ujung kayak, oh, kalau misalnya weekend pagi kamu yang milih, sore aku yang milih. Gitu. Oke, nah terus ini ada pesan penting menurut gue nih yang kita mungkin suka kemis. Kan dari kita ngomongin cara kita, bukan cara ya, maksudnya kita ngelihat orang itu kita menjudge nih orang ada aura-aura green flag atau enggak gitu. Tapi mungkin kita terlalu sibuk mencari orang-orang yang green flag yang mana tanpa kita lupa kalau misalnya kita nih yang ngaca kita tuh sebenarnya udah jadi green flag buat orang lain atau malah enggak atau malah red flag lagi. Jadi mungkin bisa dibahas nih sebagai kayak self reflection ya. Apakah kita juga itu emotionally udah mature dan bisa berkomunikasi baik dengan orang nggak? Atau ya gimana cara kita menjadi green flag bagi diri sendiri? Iya, menurut gue itu penting. Apalagi di dunia profesional ya. Ya kita harus lebih bisa reflect. Tapi susah gue ya. Kalau buat gue ya, nggak tahu ya kalau gue tuh gimana. Ya susah, cuman maksudnya bukan berarti kita harus di setiap keadaan, setiap situasi, setiap sama semua orang senyum terus ya itu seru boy. Orang-orang normal ya. Iya. Tapi mungkin ada satu hal yang gue sadar, ada satu hal yang nggak tahu ya, kalau negatif gue yang iri sama lu kayak lu masih single, jadinya gue gak inget dulu waktu gue single gue mau do the best gitu. I don't know, gue nggak tahu ini negatif atau positif, tapi kayaknya tuh gue nggak segitunya lagi gitu. Saya gue harus diet-dietnya gitu, sehat-sehatnya, supaya ikut ini ikut itu. Gue miss the vibe kayak I wanted to try bestnya itu gitu, lebih ke itu sih. Tapi kayaknya itu juga berlaku buat gue deh. Kenapa? Karena kita pasti selalu membandingkan sama diri kita yang dulu yang kita selalu berpikir itu zaman emas gue. Iya, gue juga kok kayak kita pasti mikir, aduh kok gue kayak dulu bisa ya secantik, maksudnya punya energi banyak itu, ini karena kita mau compare sama diri kita semua selalu sama yang dulu. Tapi akhirnya gue cerita sama temen gue, dia bilang ya lu jangan lihat ke belakang, lihatnya ke depan. Nah itu dia yang susah. Iya, itu yang masih challenge untuk melihat ke depan. Karena ke depan itu abu-abu. Betul. Iya, aku miss the vibe, kayak mau coba apa aja. Tapi mungkin ada positifnya juga ya, jadi kita udah tahu apa yang oke, apa yang enggak, coret-coret gitu gak sih? Betul. Oh iya, jadi udah tahu, udah pernah ngalamin duluan sebenarnya. Mungkin lebih kayak missing the physical. Ya umur gimana ya, umur nggak bisa bohong ini. Missing the physical. Umur nggak bisa di turn back masalahnya. Iya, jadi kita harus sabar. Ya being green flag in present. Gak harus semuanya, tapi Iya, bisa aja. Kayaknya sih gitu ya, emang gue juga susah sih rasanya. Oke, jadi mungkin itu aja ya bahasan kita, karena green flag itu sebenarnya cukup luas nih, dan masing-masing orang kan punya preference masing-masing lah gitu. Nah kalau yang tadi, kalau dari gue pada itu sebenarnya kalau dari gue ya lebih ke orang yang nggak cuma ngomong doang tapi more to action gitu. Kalau Devi kan kalau gue mungkin lebih ke ke diri sendiri sih. Ku mengingatkan gue kalau misalnya gue harus lagi more green flag kali ya. Mungkin pertama harus jauhnya buat diri gue sendiri kan ya, itu cinta diri sendiri dulu. Ya kadang-kadang kita harus bisa baik sama orang dulu, baru orang itu juga bisa jadi green flag buat kita. Iya betul sih. Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu lah ya menjadi green. Gue lagi mengalami masa-masa kayak mungkin gue harus baik dulu dengan diri sendiri. Gue gak tau terlalu deep apa filosofi, tapi harus baik dulu sama diri sendiri. Kayak iyalah, kalau kita nggak bisa buat baik sama diri kita, gimana cara kita mau baik sama orang kan? Iya, itu gue jadi menyadarkan itu sih. Gitu sih kurang lebih dari kita untuk green flag. Semoga di luar sana bisa menjadi green flag berkat bagi orang di sekitarnya, dan juga menuai green flag kembali gitu. Oh ya, terus ini ada satu poin lagi nih menarik. The real green flag itu adalah ketika kita punya never system, itu berasanya aman sama orang itu. Ya, gue kemarin baca di mana ya? Oh, gue dengar podcast juga sih, kayak seperti
kenapa kita mau menikah misalnya, atau Hmm. kita mau buat partner bisnis atau apa, atau berteman karena kita merasa safety. Iya. Jadi kalau misalnya kan kita kesimpulannya kan kita mau jadi green flag dulu buat diri sini sama orang lain. Nah, mungkin patokannya itu kalau misalnya kita udah bisa membuat orang itu nyaman dan aman sama kita, ya berarti mungkin kita udah bisa menilai diri kita sendiri kalau kita itu ya lumayan green flag lah buat orang Iya. ya nggak sih. Itu kalau misalnya itu orang yang udah ada nyaman. Jadi ya mungkin harus dipertanyakan tuh kalau misalnya ada orang yang nggak punya teman, mungkin tuh karena dia kurang green flag gitu. Bukan dia pendiam ya, bukan dia Tapi kalau pendiam. orang yang merasa temennya banyak gimana? Ya sudah juga ya itu ya. Iya. Ya, anyway, coba mungkin di komen atau bisa diskusi sama kita, green flag versi kalian itu kayak apa sih? Mungkin ada hal yang menarik yang tadi belum sempat kita point out juga gitu. Oke deh. Segitu dulu ya. See you in another